Seri Redmi Note emang selalu jadi andalan Xiaomi buat mendongkrak penjualannya. Karena sejarahnya value for money dari sebuah Redmi Note selalu menggoda buat para user Xiaomi. Tapi di tengah harga semua smartphone yang merangkak naik, apakah Redmi Note terbaru ini tetap seksi buat dilirik? Buat tau jawabannya, lo tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Ya, pertama-tama gue mau ngucapin ke kalian semua teman-teman gue selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin. Agak telat sih ya, tapi mendingan telat daripada tidak sama sekali. Dan buat kalian semua yang kemarin mudik, udah puas liburan di kampung halaman atau kurang lama? Anyway, kita lanjut ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan yang gue pegang sekarang ini adalah Redmi Note 15 Pro 5G. Dan gue udah lumayan lama pakai HP ini, sebulanan lebih lah ya. Jadi sedikit banyak udah tahu gimana experience pakai HP ini. Dan kalau kalian yang udah yakin mau beli Redmi Note 15 Pro 5G karena abis nonton video ini nih, langsung aja cek barangnya di distributor ponsel karena biasanya mereka menawarkan benefit yang lebih menarik coy daripada official store-nya. Jadi langsung dicek aja. Oke, buat desain jujur aja menurut gue dia yang paling benar kalau dibanding sama base modelnya maupun yang seri Pro Plus-nya. Walaupun secara garis desain emang mirip banget, tapi mereka tuh mengadaptasi layar lengkung cuy. Yang mana bisa dibilang desain layar lengkung sekarang udah banyak ditinggalkan sama brand smartphone. Contoh simpelnya aja, HP daily driver gua Vivo X300 Pro sekarang desainnya flat, meninggalkan desain lengkung di Vivo X200 Pro-nya. Begitupun si Redmi Note 15 Pro 5G ini yang udah pakai desain flat. Walau secara garis desain, jujur aja sih ya, ini bukan selera gua karena peletakan kameranya ini di tengah dengan bump kamera yang bentuknya nggak jelas ya. Nggak kotak tapi nggak bulat juga. Bisa dibilang kotak membulat malah ya. Ngingetin gua sama karakter Minion atau kayak kompor gas ya. Karena tiap kameranya ini dikasih lingkaran lagi satu-satu. Terus tulisan Redmi di bawah ini juga kontras banget. Jadi gengges aja gitu kelihatannya. Tapi ya subjektif ya. Emang kalau ngomongin desain ada yang suka, ada yang nggak suka kayak gua. Tapi kalau misalnya boleh kasih masukan, ya desainnya ini harus direvisi sih. Kayak Redmi Note 13 series tuh keren banget. Atau sekalian kayak Xiaomi 13T gitu, yang kalem tapi elegan. Buat dimensinya kayak khas Redmi Note ya, yang panjang dan lebar. Buat ukuran tangan gue yang medium jujur aja agak kegedean ya. Walau gue sering pakai smartphone yang dimensinya gede juga. Tapi kalau kalian udah biasa pakai Redmi Note atau emang demen smartphone yang gede, keker kayak gini, ya pasti cocok banget sih. Tapi buat kelasan harga 4,7 sampai 5,6 juta, material back covernya dan framenya ini yang masih pakai plastik bikin agak mikir ya. Minimal back covernya kaca lah ya, biar lebih mewah sekaligus lebih gampang buang panas. Tidak ke depan, gue bisa kasih apresiasi lebih buat Xiaomi karena bisa bikin layar lega, gede, cakep, plus bezelnya termasuk yang tipis cuy. Ukuran layarnya 6,83 inci AMOLED 1,5K 120Hz, terangnya di 3200 nits. Udah dukung HDR10 Plus Dolby Vision, perlindungannya pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Ya emang spek layarnya ini udah termasuk yang mewah banget buat di kelasannya. Dipakai nonton warnanya vivid, gonjreng, warnanya pekat, adem, hitungannya udah enak banget. Cuma buat mata gua settingan layarnya lebih enak pakai mode standar yang warnanya lebih natural ketimbang mode vivid yang warnanya emang kelewat vivid banget. Fingerprint scanner udah di layar dan buat buka layarnya lumayan kencang. Nah, buat speakernya dia udah stereo ya. Suara yang keluar dari grill atas dan grill bawahnya cukup seimbang. Jadinya pas nonton tuh telinga gua nggak ngerasa suaranya gede sebelah. Karakter suaranya sih ya nggak bisa dibilang mewah banget ya. Malah cenderung ke arah yang cempreng. Suara kayak gini biasa gue temuin di HP-HP yang harganya 3-4 jutaan aja. Terus masih ada Air Blaster khas Xiaomi ya. Jadi HP ini bisa dijadiin remote TV cuy. Tapi kalau ngomongin fitur khas Xiaomi yaitu iklannya, selama gue pakai HP ini sayang banget ya, masih gue sering temuin cuy. Terutama saat mau ganti wallpaper dan saat buka file manager. Keseringan juga ada notifikasi aneh-aneh dari apps games bawaannya. Ya walau gue tahu sih ya cara matiinnya, tapi tetap aja buat orang awam yang nyalain HP pertama kali dan langsung pakai, iklan ini cukup mengganggu ya. Merek sebelah aja di harga segini kayak dari Samsung, Vivo, Oppo,
Bener-bener clean banget dari iklan. Mesti jadi considernya Xiaomi nih ya buat kedepannya. Biar usernya tetap betah pakai Xiaomi dan HyperBug-nya. HyperOS deh. Ngomongin HyperOS, dia masih pakai yang versi 2 ya coy. Dan last update-nya itu ada di bulan Februari 2026. Dan kayaknya gue juga nggak perlu ceritain banyak karena kalian juga udah tahu lah ya gimana rasanya pakai HyperOS. Tapi ada satu fitur yang kayaknya berguna banget buat kalian yang ekosistemnya pakai Xiaomi, terutama tabletnya, yaitu Xiaomi Interconnectivity. Jadi kalian bisa konekin smartphone ke tablet dengan lebih seamless buat pindah-pindah data, kayaknya juga lebih asik ya. Tapi sayangnya karena gua nggak punya tablet atau IoT dari Xiaomi, jadi gua nggak bisa nyontoin. Tapi kayaknya asik banget ya pakai fitur ini, kelihatan seamless aja gitu. Buat SoC-nya dia pakai Dimensity 7400 yang ada embel-embel ultranya ya. Tapi ya kalau dari performance-nya nggak ada yang perbedaan signifikan. Antutunya masih di 922 ribuan. Terus CPU throttling-nya juga dapat di 95%. Varian yang gue pakai ini yang RAM 8256 yang harganya di 4,7 juta ya. Kalau yang RAM 12512 kayaknya bisa tembus 1 juta antutunya. Tapi overall gue pakai scrolling sosmed berjam-jam, ngedit video shorts, sampai main game minim banget kendala. Tapi lo juga harus tahu diri juga ya pas main game, karena performanya ada di level mid aja. Jujur HP ini lagi sering gue pakai buat main Mobile Legends dan emang enak banget main di HP ini. Selain karena performanya cukup bagus, nggak panas, layarnya juga gede banget, jadi puas main ML di sini cuy. Anyway, dia bisa jalan di 90 fps ya, dan pas main kayak arahin skill terus war ramean cukup lancar cuy. Rata-rata FPS-nya dapat di 86,7 fps, masih asik banget kan. Sesekali gue juga main PUBG di HP ini ya, karena puas aja gitu sama layarnya yang kinclong dan gede. Dan di HP ini bisa running smooth extreme ya, 60 fps. Overall experience mainnya juga enak banget sih, dan dapat rata-rata FPS-nya di 57,9 fps. So far kalau dari performance gue sama sekali nggak ada keluhan, karena emang HP ini nggak gue pakai buat main game berat kayak WoW atau Genshin. Emang gue nggak rutin main game itu ya, tapi gue yakin sih settingan lowest 60 fps aja harusnya lancar sih pakai HP ini. Buat baterainya ada di 6580 mAh dengan 45 watt fast charge. Tapi entah kenapa gue ngerasa tuh kalau baterainya ini nggak awet-awet banget. Bisa sih ya dengan mudah dapat SOT di 7 jam lebih. Tapi kalau lo pakainya nggak terlalu berat. Kalau lo pemakaiannya udah mulai agak heavy, siap-siap SOT lo paling lama di 6 jaman. Buat baterai di atas 6000 mAh ini cukup boros menurut gue. Nah, untuk kameranya ada yang menarik di sini coy, karena dia pakai lensa utama 200 megapiksel, jadinya lu bisa banyak main angle di sini. Misalnya lu bisa dapat crop yang lebih jauh dari foto aslinya, dan hasilnya juga masih cukup tajam kayak sampel foto yang gua show ini. Kalau ngomongin dynamic range juga cukup luas ternyata. Foreground dan backgroundnya masih dikasih exposure yang pas. Dan apa yang ditampilkan juga mirip sama aslinya, walau emang warnanya yang dihasilkan fotonya itu buat gua agak terlalu cool. Jadi buat selera gue harus agak dipoles sedikit biar lebih enak dilihat. Overall gue cukup puas sih sama kamera utamanya si Redmi Note 15 Pro 5G ini. Tapi kalau ngomongin soal kamera ultra wide, kayaknya baru cuma sekedar ada di HP ini. 8 megapikselnya Xiaomi udah ketahuan lah ya hasilnya kayak apa. Detailnya terlalu halus, bahkan bisa dibilang kurang banget kalau dari soal detail. Warnanya lumayan shifting kayak foto pakai HP lain hasilnya. Soal kenaikan harga Redmi Note yang sekarang udah lumayan tinggi, gue harap kamera ultra wide-nya bisa jadi consider utama Xiaomi buat next produknya ya. Sayang banget kamera utamanya udah oke, tapi ditemenin kamera ultra wide yang seadanya gini jadi ngurangin value dari HP ini cuy. Soal kamera selfie-nya gue no complain, tapi nggak bisa ngasih kredit juga. Ya hasilnya so-so aja, kalian bisa nilai sendiri lah.
Ya, ini contoh video dari Redmi Note 15 Pro. Kita lagi pulang kampung cuy. Jadi ini suasananya suasana kampung ya, yang asik banget. Ini kita bisa zoom sampai 6 kali sebenarnya, tapi dia udah digital ya. Karena lensanya cuma lensa 1, tapi di 1080p 60 fps dia nggak bisa ganti ke 0,6. Jadi nggak bisa ganti ke ultra wide-nya. Dan ini mic-nya langsung dari handphonenya ya. Kalau dibawa jalan gimana? Kayak gini. Cukup stabil. Ya, sebenarnya bisa 4K juga ya, 4K 30. Tapi entah kenapa di previewnya itu agak patah-patah. Focusing distance-nya lumayan dekat, jadi bisa dapat bokeh yang bagus ya di belakangnya. Karena kamera utama kan, jadi focusing distance-nya bisa agak dekat. Cakep. Ini di 4K 30. Oke, kalau di kamera depan dia cuma ada di 1080p 60 fps ya maksimal ya. Jadi kayak gini field of view-nya. Dynamic range-nya lumayan bagus, awannya, langitnya kelihatan teksturnya. Terus di belakang nggak terlalu yang overexpose, muka juga nggak underexpose. Cakep. Kameranya sih cakep ya sebenarnya, cuma memang nggak yang bagus banget, tapi cukup oke. Kayak gitu. So, buat HP yang harganya 4,7 sampai 5,6 juta tergantung variannya, Redmi Note 15 Pro 5G ini emang ngejual layar yang cakep cuy. Baterainya gede, walau nggak terlalu irit, kamera utamanya juga asik banget. Tapi buat gua pribadi nih ya, kalau gua disuruh beli HP ini, deal breaker utamanya ada di desain sih. Bahkan ngalahin faktor kamera ultrawide-nya yang kurang banget. Iya, karena asli sampai sekarang desain HP-nya ini benar-benar belum bisa gua terima. Entah kenapa Xiaomi bikin desain seaneh ini ya. Makanya semoga aja nih ya buat next generasinya ditinggalin jauh lah desain kayak gini. Aneh banget. Tapi apapun itu, kalau lu udah yakin mau beli HP ini, langsung aja cek official store-nya distributor ponsel di marketplace kesayangan lo semua. Karena mereka tuh biasanya ngasih penawaran spesial atau kadang-kadang ada diskon yang lumayan juga. Jadi sering-sering aja dicek toko gadget langganan gua ini. Dan yaudah segitu aja review dari Tekindo buat Redmi Note 15 Pro 5G ini yang udah gue pakai lumayan lama ya. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit. Ciao. Aneh desainnya cuy. Aduh.